Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome to my channel Risa Feris. Sebelum aku lanjut ke video, aku mau menyapa dulu nih. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat kalian yang baru klik video ini atau baru tahu channel ini, aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang hobi budgeting atau hobi membuat perencanaan keuangan. Allah, nggak berasa ya ini udah di bulan Februari, yang dimana akhir bulan Februari nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita disampaikan di bulan Ramadan dan kita bisa melakukan ibadah dengan semaksimal mungkin, bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, amin. Oke, kita kembali ke video. Sebelum aku melakukan budgeting di bulan Februari, aku mau evaluasi budgeting dulu di bulan Januari ya teman-teman ya. Untuk yang kewajiban seperti biasanya semua sudah aku tunaikan, jadi tidak ada perlu dievaluasi lagi. Terus untuk givingnya juga semuanya sudah aku tunaikan juga. Untuk kebutuhan tambahan nanti ya di poin terakhir. Ini aku bikin di sini karena untuk memaksimalkan tempat aja ya teman-teman. Untuk di alokasi living, untuk belanja bulanan itu sudah habis. Untuk groceries juga sudah habis. Untuk di beras minyak telur itu masih ada sisa 3.000. Untuk buahnya masih ada sisa 50.000. Terus untuk galon dan gas masih ada sisa 250.000. Dan untuk jatah SP memang sengaja nggak aku ambil gitu ya teman-teman, jadi aku diemin aja di rekening aku. Terus untuk yang bensin itu tinggal Rp25.000, itu mohon maaf ada kesalahan penulisan. Terus untuk wifi itu masih ada Rp452.000. Nah untuk lain-lain listrik, jajan itu semuanya sudah habis. Terus untuk gaji ART masih ada sisa Rp600.000. Oke, kita lanjut ke alokasi saving. Itu untuk servis ini Rp720.000. Untuk travelingnya masih ada sisa Rp257.000. Untuk SDIT itu masih ada Rp750.000. Karena ini SDIT belum aku pakai, terus ini aku lagi ngumpulin untuk nanti di bulan Juli daftar ulang gitu ya teman-teman, biar nanti nggak terlalu nomboknya banyak. Jadi cara aku mengatur keuangan dalam rumah tangga itu aku cari di bulan apa aku harus mengeluarkan banyak uang. Contohnya nanti di bulan Juli itu nanti ada daftar ulang anak aku yang pertama, jadi mulai dari awal tahun itu aku lebih fokusin ke SDIT atau untuk daftar ulang anak aku. Nah terus untuk dana darurat jangka pendek itu masih ada sisa 150.000. Untuk DHL itu masih ada sisa Rp820.000. Untuk LM dan saham ini sudah nggak aku pakai lagi ya di alokasi LM dan saham, karena aku langsung masukin aja ke sekuritas. Aku dalam hal ini aku pakai yang sekuritas ajaib ya teman-teman. Terus untuk home decor itu masih ada sisa Rp204.000. Untuk furniture masih ada sisa Rp265.000. Dan untuk lebaran sudah terkumpul Rp800.000. Nah untuk Haira itu masih ada sisa Rp1.050.000. Ini untuk biaya perluannya, kebutuhannya, keinginannya, terus juga untuk biaya les-lesnya juga. Untuk Alea itu masih ada sisa Rp782.000. Dalam hal ini kebutuhan Alea dan Haira justru lebih banyak Alea, karena untuk kebutuhan diapersnya, terus susunya juga, terus dan kebutuhan yang lainnya juga. Next kita ke pajak, itu sudah terkumpul atau sisanya Rp1.414.000. Terus untuk operasional kendaraan sisanya tinggal Rp25.000 karena kemarin habis ganti ban mobil, jadi ya sudah sisanya tinggal Rp25.000. Untuk celengan, tabungan TK Alea dan dana darurat jangka panjang itu aku skip aja ya teman-teman, karena sudah ada di tempat yang menurut aku sudah aman dan nggak perlu diotak-atik. Kalaupun nanti mau dihitung nanti aja kalau akhir tahun. Jadi ya sudah deh, kita langsung aja ke budgeting bulan Februari 2025.
Oke, untuk yang kewajiban, tabel pertama itu ada kewajiban. Kewajiban itu adalah semua yang berhubungan dengan sekolah, ngaji, dan kebutuhan rumah yang harus ditunaikan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 di setiap bulannya. Nah, yang pertama itu ada SPP sekolah, itu sebesar Rp450.000, untuk SPP ngaji Rp100.000, untuk nabungnya Rp80.000, untuk uang makan di sekolahan Rp120.000, untuk uang saku Rp100.000. Jadi kalau misalnya aku mau bayar SPP gitu senilai Rp650.000, SPP sekolah gitu ya teman-teman maksudnya. Terus untuk iuran sampah itu Rp30.000 dan iuran kompleks Rp125.000. Itu biasanya by transfer. Total budget kewajiban itu sebesar Rp1.005.000. Untuk giving itu ada orang tua 1, 2, maksudnya orang tua dan mertua. Itu budgetnya aku keep aja. Untuk jasa kambing dan juga sedekah aku juga keep. Ini nggak aku sebutin. Dan untuk tabel di bawahnya itu nanti di akhir video ya teman-teman, karena kenapa aku taruh di bawahnya giving itu karena untuk memaksimalkan tempat aja. Next, untuk di tabel selanjutnya di bawahnya itu ada living. Untuk belanja bulanan aku budgetin Rp1.500.000. Itu setiap bulannya, maksudnya setiap minggunya itu Rp300.000. Terus untuk groceries itu aku anggarin Rp350.000. Untuk beras, minyak, dan telur itu juga aku anggarin Rp350.000. Terus untuk buah itu aku anggarin Rp300.000. Untuk galon dan gas itu Rp100.000. Nah, untuk jatah istri Rp250.000. Untuk bensin Rp350.000. Untuk wifi itu aku anggarin Rp400.000. Terus untuk lain-lain itu Rp145.000. Untuk listriknya aku anggarin Rp300.000. Nah, untuk jajannya aku anggarin Rp450.000 di bulan ini ya. Terus untuk gaji ART-nya karena tadi masih ada sisa Rp600.000, itu jadi aku anggarin di bulan ini cuman Rp800.000 karena ini tempatnya nggak muat, jadi aku masukin ke belakangnya gitu. Jadi itu untuk gaji ART. Nah, untuk parkirnya karena itu masih ada sisa, jadi aku skip dulu. Next, kita lanjut ke binder sinking fund atau saving, alias di tabel paling bawah itu ya teman-teman. Untuk servis ini meliputi servis motor, servis mobil, servis AC, terus kemarin juga ada servis mesin cuci, dan kodarullahnya tuh mesin cucinya udah bocor dan sampai ke mesin cuci pengering gitu teman-teman. Jadi aku masih pakai mesin cuci yang 2 tabung karena aku lebih nyaman yang 2 tabung. Apa mungkin karena aku belum nyoba yang 1 tabung ya. Tapi ya masih nyaman aja sejauh ini. Jadi ya sudahlah, kemarin kodarullahnya bocor, ya udah akhirnya aku servis. Untuk next itu traveling aku anggarin Rp150.000. Untuk SDIT aku lagi nabung juga untuk mempersiapkan daftar ulang yang aku sampaikan di awal video tadi. Aku anggarin Rp350.000. Untuk dana darurat jangka pendek itu aku anggarin Rp300.000. Dana darurat itu akan digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar tak terduga, terus darurat, terus yang nggak ada di list yang udah aku tuliskan atau aku anggarkan di atas itu ya teman-teman. Jadi aku ngambilnya di dana darurat jangka pendek. Untuk behel aku nabungnya Rp200.000, padahal sebenarnya per bulannya itu Rp250.000 karena aku masih ada tabungan, jadi aku cukup menabung 200 ribuan aja per bulannya. Untuk home decor itu aku anggarin Rp100.000. Untuk furniture Rp100.000. Nah, untuk home decor dan furniture ini aku batasin segini aja dulu karena aku lagi fokus di wifi dan juga di SDIT. Next, untuk lebaran ini juga aku agak santai ya teman-teman, Rp100.000 karena kalau misalnya buat kebutuhan lebaran dan lain-lain itu biasanya aku ambil dari jatah THR-nya Pak suami. Jadi untuk lebaran ini itu aku akan bikin video tersendiri. Habis ini insya Allah, mohon doanya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa lihat di video selanjutnya. Untuk Haira aku anggarin Rp200.000. Untuk Alea Rp400.000. Untuk pajak Rp300.000. Untuk operasional kendaraan Rp600.000 karena ini juga aku mau
ganti ban belakang sebelah kanan. Terus untuk tabungan TK Alea aku juga anggarin Rp100.000. Untuk celengan Rp800.000. 800.000 itu aku bagi menjadi 4 celengan. Ada tabungan istri atau aku pribadi, ada tabungan pendidikan anak, ada tabungan anak-anak, dan juga ada tabungan haji dan umroh. Untuk yang terakhir ada dana darurat jangka panjang 500. Itu setengahnya aku masukin ke saham dan setengahnya aku simpan dalam bentuk cash. Nah, segitu dulu video budgeting dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and comment. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.